Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Supardi, dalam acara Radar Speak Up. Mendengar, didengar, karena diam bukan solusi. Kali ini kita akan mengambil tema tentang program gentengisasi, solusi visioner, atau kebijakan kesiangan. Beberapa waktu lalu, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, telah memberikan instruksi untuk melakukan nasionalisasi genteng agar semua bangunan atau gedung-gedung pemerintah menggunakan genteng dan tidak menggunakan atap lainnya. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu sangat spesial. Beliau adalah pendiri dari Jatiwangi Art Factory, Kang Kinggi Hasim. Selamat datang, Kang. Terima kasih sudah berkunjung ke Radar. Begini, Kang, ada hal menarik yang sempat diungkapkan oleh Pak Presiden terkait tentang genteng. Padahal kalau kita ketahui bahwa persoalan genteng ini sudah cukup lama sebenarnya, dan diperjuangkan oleh Akangnya sendiri sudah beberapa puluh tahun lah. Jadi jika program gentengisasi sudah lama di daerah gitu ya, apa alasan kuat yang menjadikan program nasional? Apakah ini benar-benar inovasi atau hanya mengganti nama kebijakan lama gitu? Menurut Akang sebagai pendiri JAP ini gimana nih? Ya, terima kasih sebelumnya sudah diundang ke Radar. Saya kira ini kemudian menambah forum yang bisa men-speak up apapun dan sebagainya. Ya, saya kira bahwa ya tentunya kalau buat kami antara bahagia dan biasa saja sebenarnya. Gitu ya. Bahagianya bahwa kemudian ya kalau kami sering uring-uringan soal pembangunan apapun ketika tidak memberikan karakter yang kuat itu adalah pemborosan. Jadi kalau umpamanya kemudian ada ya kita lihat umpamanya ada kota-kota yang lahir dan sebagainya, tumbuh besar dan sebagainya, tetapi lalu kemudian ada kota lain yang mengulang kota yang sama dan sebagainya. Saya kira itu adalah kalau tidak menambah ciri khas dan sebagainya, itu jadi jadi mubazir saja, ya. jadi pemborosan saja kalau menurut saya. Kalau saya sih sebenarnya sepakat dengan apapun, asal kemudian pemerintah juga tegap bahwa kita ini mau jadi daerah seperti apa. Harus jelas gitu. Iya, wajahnya ya seperti apa ya. Seperti apa, mau genteng, mau apapun dan sebagainya, sebenarnya siap-siap saja dan bahagia saja. Ketimbang kemudian tidak terlihat karakter-karakter yang jelas dan kuat gitu. Enggak umpamanya kita ke Jakarta, terus lalu kita ke Singapura, lalu kita ke Hong Kong, lalu kita ke sama ya kotanya gitu, ke Bangkok dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak ada ciri khas kedaerahannya. Seperti itu. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, saya kira bahagianya karena ketika mau menguatkan karakter, artinya bahwa material yang paling mudah didapat, paling bisa dikerjakan rakyat, itu sebenarnya material terakota. Hampir di setiap provinsi sebenarnya. Kalau terakota itu kan tanah liat yang dibakar, genteng itu kan tanah liat yang dibakar. Terus dan saya kira hampir di setiap provinsi ya di Indonesia itu punya kebudayaan itu gitu. Jadi kalau umpamanya kemudian Pak Presiden mencanangkan gentengisasi dan sebagainya, saya kira itu juga berbasis pada apa yang bisa dikerjakan rakyat. Kebayang kalau kita harus bikin kaca atau seng atau aluminium atau apa dan sebagainya, itu rata-rata hanya dikuasai sama industri-industri besar, pabrik-pabrik besar dan sebagainya. Tetapi kalau gentengisasi dengan produk terakota, saya kira itu
tidak melulu harus dikerjakan sama pabrik-pabrik manufaktur yang besar ya, betul. Artinya harapan rakyat untuk ambil bagian dalam pembangunan yang konon katanya akan dicanangkan dengan kemajuan ekonomi yang seperti yang kita ketahui lah. Banyak harapan-harapan yang disampaikan kepada kita. Saya kira kalau ini benar, serius, sungguh-sungguh, saya kira ini menjadi harapan bagi pengusaha-pengusaha UMKM untuk bisa tumbuh lagi. Termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ya. Betul. Karena masyarakat bisa ikut dalam program tadi, gentengisasi, atau mungkin yang lebih kerennya bahkan terakota ya, yang lebih kuat kalau lebih dari segi kekuatannya. Terus gini Kang, apakah program nasional ini membantu memperkuat kebijakan daerah atau justru membatasi kreativitas nih dan kemandirian daerah? Saya kira juga kalau umpamanya di Majalengka ya, kita juga sadar banget bahwa setiap tempat itu atau setiap model bangunan dan sebagainya itu nggak mungkin melulu semuanya harus pakai genteng. Ada bagian-bagian tertentu yang harus pakai yang tidak memungkinkan dan sebagainya. Dan itu kita sadari sebenarnya, makanya kemudian kami ke pemerintah daerah sendiri mengusulkan asal 30% saja tampak terakota gitu. Terakota itu ya itu tadi tanah liat yang dibakar. Jadi genteng, bata dan sebagainya itu terakota. Bagian dari terakota ya. Jadi makanya kemudian bargainingnya adalah kami cuma minta 30% gitu untuk tampak terakota gitu. Enggak mesti seluruhnya. Karena juga ada ya itu tadi, tidak ingin juga menghambat produk-produk yang lain kan selain itu kan dari segi estetika bangunan sendiri kan tidak mungkin harus genteng atau terakota semua, mungkin ada komponen kayu, ada komponen lainnya gitu ya. Dan setiap daerah kan juga ada komponen-komponen unggulan, dan saya kira ini juga kesempatan ya bagi pemerintah daerah untuk umpamanya memunculkan material-material yang menjadi unggulan di daerahnya masing-masing kan gitu ya. Artinya bisa dikolaborasi dengan terakota tadi ya. Terus kalau program ini jadi dijalankan Kang, perluasan program gentengisasi secara nasional dijalankan. Terus siapa yang paling diuntungkan nih? Apakah masyarakat di daerah itu atau justru hanya untuk kepentingan di tingkat pusat nih? Karena gini, di Majalengka sendiri sebenarnya program itu sudah dilaksanakan, bahkan sudah digemborkan kalau tidak salah 1 atau 2 tahun lalu Bupati ya tidak salah sudah memerintahkan semua bangunan itu harus pakai genteng. Gimana tanggapannya Kang? Ya saya kira itu ya ya kalau saya sih kadang-kadang kan gitu ya, pemerintah tuh ya kalau ngomongnya pinter ngomongnya pinter, tapi kemudian kan sebenarnya yang harus saya kira yang harus dilakukan sama pemimpin ketika dia ngomong sesuatu itu, omongan dia itu adalah hukum. Kalau kita sih bebas ngomong apa juga nggak ada konsekuensi hukumnya. Tetapi ketika seorang kepala daerah, kepala negara dan sebagainya ketika ngomong sesuatu itu adalah produk hukum, saya kira. Gitu. Ucapan raja adalah titah kan gitu ya ininya. Artinya juga setelahnya harus diatur lagi, diupayakan lagi dengan sedemikian rupa. Tetapi juga kadang-kadang kan nggak tahu ya, kadang-kadang lupa atau gimana ya bahwa ucapan para petinggi itu adalah titah kan gitu ya. Kan harus banyak ya yang dibenahi, dilihat kesiapan rakyatnya lagi dan sebagainya, kesiapan produk. Jangan sampai kemudian juga yang siap hanya itu aja gitu. Dan jangan pula terjadi monopoli nantinya.
Itu juga harus dipikirkan ya secara mendalam nanti ke depannya. Terus bagaimana sih menurut pandangan Kang Gigi yang sudah beberapa puluh tahun yang berkecimpung di masalah genteng ya, yang bahkan salah satu tokoh yang memperjuangkan genteng Jatiwangi naik level nasional bahkan internasional. Sekarang alhamdulillah genteng Jatiwangi itu bisa go internasional dengan kegiatan rampak genteng di Jerman, di mana lagi, di beberapa negara ya. Tuh, bagaimana sih pemerintah memastikan program nasional ini tidak mengabaikan kebutuhan dan keberhasilan yang sudah ada di daerah nih, kalau terjadi gentengisasi ini? Ya saya kira ya selalu ya ada apresiasi, ada punishment kan gitu ya. Harusnya bahwa kalau saya sih ini ya umpamanya kemudian bahwa ada daerah-daerah tertentu yang sudah mulai duluan dan sebagainya, ya harusnya diapresiasi juga kan gitu ya. Disupport lah ya. Disupport dan sebagainya. Dilihat mana yang lebih siap dan sebagainya, di mana kinerja pemerintah daerahnya tentunya itu juga harus didahulukan kan gitu. Yang pertama juga kebijakan pemerintah pusat itu tak akan berhasil tanpa dukungan pemerintah daerah. Makanya mungkin setelah pidato yang begitu heroik, kalau buat kami kan begitu heroik ya, karena juga ya sekian lama juga kami ngomongin soal genteng dan sebagainya. Ini seperti dapat angin surga dan sebagainya kan gitu ya. Tetapi juga yaitu tadi kadang-kadang kan kita juga ini teh bener nggak ini, serius nggak nih kan, iya. Gitu ya. Apakah hanya omong-omong mungkin bahasa lagi rame atau angin segar ya? Lalu kalau serius artinya kan apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus harus dijaga dan sebagainya. Jangan sampai juga, karena itu tadi ketika kita juga ngobrol terus sama pemerintah daerah soal kota terakota, itu kami cuma minta 30%, karena juga pertama kami juga tidak ingin karena yaitu kami tinggal di Jatiwangi, daerah yang ada 500 pabrik genteng yang pernah ada di Jatiwangi, baik besar, kecil, sedang dan sebagainya. Itu bagaimana mereka juga membabi buta dan sebagainya, sehingga kemudian lahan apa dan sebagainya juga cukup menjadi persoalan kan, kayak gitu-gitu, bahan baku dan sebagainya. Betul-betul. Karena gini ya, kalau genteng ini kan ya tadi baik lagi, semoga saja ini niatan baik pemerintah pusat lah, serius gitu. Tapi kita juga tidak menafikan, harus berpikir, karena yang namanya genteng itu kan sumber daya menggunakan tanah ya, tanah atau galian, dan itu tentunya akan bersinggungan dengan lingkungan hidup. Itu juga harus dipikirkan maksudnya. Nah, bagaimana Akang melihat kalau ini program ini dilaksanakan secara nasional gitu ya, apakah bertujuan untuk memperkuat praktek baik daerah atau justru memusatkan kebijakan secara berlebihan? Ini juga menurut saya perlu persoalan serius yang harus dipikirkan gitu ya. Ya saya kira juga seperti memusatkan kebijakan dan sebagainya. Kalau saya tidak percaya ya kebijakan itu terpusat kemudian itu menjadi lancar terlaksana dan sebagainya tanpa dukungan pemerintah daerah, kan kayak gitu. Jadi wilayah kreasi inovasi yang bisa dilakukan pemerintah daerah, justru ketika ada kebijakan pusat saya kira bisa lebih leluasa sebenarnya kan gitu. Jadi mereka bisa memunculkan best practice yang sudah mereka kerjakan sebenarnya kan gitu ya. Karena biasanya kan gitu, ketika bupatinya mau gini, kadis-kadisnya akan melakukan itu, dan beruntunglah kadis-kadis yang sudah melakukan itu, tinggal kemudian dipoles, itu menjadi keuntungan tersendiri saya kira gitu. Maksudnya juga keuntungan itu bukan cuma buat bupati ya, bukan cuma buat Pemda, tetapi saya kira nyambung kepada pencitraan daerahnya juga.
ada. Kan gitu ya. Artinya ya yang terutama kuncinya adalah kolaborasi kerjasama antara daerah dengan pusat, ya. Tidak saling melemahkan dan tidak saling menguatkan, harus berimbang lah mungkin ya, proporsional gitu. Bahwa program gentengisasi nasional juga harus menguatkan daerah dan harus menguatkan pusat seperti itu kan ya, idealnya. Terus seberapa jauh Kang kebijakan nasional ini akan memperhatikan perbedaan tentang kondisi sosial, ekonomi dan wilayah di setiap daerah nih? Kalau seandainya, kalau seandainya ternyata dilaksanakan dan Majalengka menjadi salah satu wilayah yang ditunjuk sebagai produsen genteng ini. Ya kalau umpamanya sebenarnya kalau urusannya produsen genteng itu sebenarnya di beberapa provinsi ada ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Madura, Lampung dan sebagainya itu juga, Jawa Barat itu juga produsen genteng kan gitu. Ada di Negara di Bali, ada di Karangpilang di Jawa Timur, ada di Kebumen, Jawa Tengah kan gitu-gitu, ada Purwakarta, Jatiwangi dan sebagainya, ada Lampung, itu juga produsen-produsen genteng ya. Cikarang, Karawang dan sebagainya itu juga, bahkan terakota paling tua itu konon katanya di Karawang kan gitu ya. Ya artinya bahwa sebenarnya sebarannya cukup baik ya, jadi tidak kemudian akan mengandalkan kepada satu titik dan sebagainya, saya kira tidak. Yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana kemudian pemerintah juga mendorong inovasinya, inovasi penggunaan bahan baku, inovasi kan seperti itu. Karena sebenarnya kalau ngelihat di Jerman atau di Italia, bahan baku yang dipakai itu adalah bahan baku yang cenderung tidak produktif, artinya bukan di lahan produktif, produktif kan gitu ya. Betul sepakat itu. Cuman kan kemudian mereka mempunyai treatment yang lain dan sebagainya. Nah itu saya kira yang harus diperhatikan. Artinya program gentengisasi ini jangan sampai merusak lahan produktif yang ada. Itu kan ya. Setuju. Jadi tetap pertanian dan agrobisnis tetap berjalan, genteng juga tetap berjalan. Cuma kan itu butuh riset, butuh kami belajar lagi karena kan biasanya kalau di Indonesia itu rata-rata produsen genteng itu adalah produsen tradisional ya. Betul. Jadi karena tanahnya bagus, terus kasih air, dicetak jadi gitu kan. Dan terus mungkin ini Kang juga termasuk model desain maksud saya. Betul. Kan setiap daerah itu tadi pasti berbeda-beda dari desain dan bentuk genteng. Kan tidak mungkin harus disamakan seperti. Makanya saya sepakat tetap harus mengedepankan nilai kedaerahan. Artinya harus ada ciri khas daerah. Yang terpenting itu genteng gitu kan. Sepakat ya? Sepakat untuk menguatkan karakter wilayah kan. Betul. Gitu ya. Karena ya itu tadi setiap daerah itu akan beruntung manakala terlihat karakternya kan gitu ya. Orang akan bisa menebak, oh ini daerah mana dari gentengnya ya. Keren. Terus apakah program gentengisasi ini bisa disebut visioner jika tidak membawa pembaharuan yang berarti dari program sebelumnya, atau justru sebaliknya? Kalau buat saya sih, apa yang dikerjakan sungguh-sungguh di Indonesia itu adalah visioner, karena sebenarnya juga saya tidak melihat kesungguhannya. Kalau saya belum pernah mendapat pengalaman kesungguhan sebenarnya kan gitu ya, gitu-gitu. Jadi kalau apapun sebenarnya terlepas dari ini sudah dicanangkan, ini belum dan sebagainya, selama itu sungguh-sungguh dikerjakan, ya saya akan respect dan hormat terhadap, termasuk genteng. Iya, apapun lah gitu. Jadi menurut pengalaman Akang sendiri belum ada satu program yang masih dinilai sungguh-sungguh sampai saat ini. Ya mungkin ada beberapa ya yang sungguh-sungguh dan sebagainya. Saya tidak tahu, tetapi ketika yang menyangkut sama bagaimana, kan ini strategi apa ya, kalau menurut
strategi ekonomi yang digagas dari pemerintah kan gitu Iya, ya. betul. Bagaimana pengembangan sebelumnya saya kira pemerintah itu apa namanya selalu strategi ekonominya itu adalah menarik investor. Itu lalu kemudian kita jadi buruh kan gitu ya. Iya. Tetapi kemudian saya kira di zaman Pak Prabowo ini ada beberapa banyak hal yang kemudian kita bisa bertanding nih sebagai masyarakat untuk merebut peluang-peluang ekonomi yang ada kan gitu ya. Ya ketika ngomongin soal gentengisasi, kalau saya sih melihatnya bahwa ini peluang yang diberikan untuk masyarakat UMKM berebut apa namanya bersaing, berkompetisi, ikut ambil bagian dalam program apa namanya pembangunan yang akan datang kan gitu ya. Terus kalau boleh sedikit ini ya koreksi. Ini sebenarnya program ini program apa ya? Terlambat, baru, atau program luar biasa menurut Akang nih? Karena kalau boleh jujur, genteng ini kan sudah lama ada. Pertanyaan saya kan gini, kok kenapa baru sekarang? Ya saya kira juga kalau saya sih tidak melihat bahwa ini terlambat atau apa ya. Selama ini dikerjakan dengan Tadi sungguh-sungguh, saya kira ini baru. Visioner berarti ya. Gitu ya. Karena kan bayangkan ya bahwa kita punya segitiga rebana. Ada program pemerintah yang akan merubah landscape kita. Ada Aerocity gitu ya. Iya. Tetapi kemudian lalu posisi kita ini akan ada di mana? Nah, ini ada cerita yang menarik kan Pak. Jatiwangi ini punya peran yang cukup panjang dalam sejarah pembangunan Indonesia. Pertama ketika zamannya Pak Harto. Itu ketika real estate, perumnas dan sebagainya baru dicanangkan kala zamannya Pak Harto. Iya. Itu kami ambil bagian tuh dalam perubahan, itu kan perubahan landscape ya. Iya. Perubahan tata landscape yang ada. Sebelumnya nggak ada perumnas tuh. Sebelumnya nggak ada tuh komplek-komplek perumahan tuh. Masyarakat mandiri saja membuat rumah di mana-mana. Nah, ketika zaman Pak Harto itu ada. Lalu kemudian kami orang Jatiwangi, orang Pleret, orang Kebumen, orang Surabaya ikut ambil bagian tuh dalam proses pembangunan yang dicanangkan jelas oleh negara. Lalu kemudian ketika Bandara Soekarno-Hatta, terus Bali ketika berkembang dan sebagainya, kita ikut ambil bagian tuh dalam perkembangan apa namanya pembangunan di Indonesia, kantor-kantor dan sebagainya. Nah sekarang ketika rebana datang, apa namanya Aerocity mau datang, terus kemudian ketika bandara datang dan sebagainya, ada nggak sepotong produk yang dihasilkan dari gitu. Manakala di tempat nih, ketika Malaysia berpindah dari ibu kotanya ke Putrajaya, itu genteng Jatiwangi. Nah sekarang ketika Jakarta pindah ke IKN, ada nggak sepotong genteng Jatiwangi yang ada di situ? Kan gitu. Itu kan kemudian menjadi paradok ya, ketika pembangunannya datang menggelontorkan uang negara dan sebagainya, ada pajak-pajak rakyat dan sebagainya. Kita nggak diajak. Padahal ketika zaman Impres dulu mungkin ya, perumnasan dulu itu zaman Pak Presiden Soeharto, kita diajak di bawah ya. Kan gitu. Termasuk visioner lah, termasuk apa ya, Sabikul awalun ya. Jadi orang-orang pertama ya. Kita diberi kesempatan walaupun harus bertanding ya, harus bersaing, harus ini. Artinya memberikan kesempatan kepada lokal. Gitu. Tapi kalau sekarang emang di BJB nggak ada terakota Genteng Jatiwangi? Silahkan dilihat, ada besi, ada aluminium, ada kaca. Ini mungkin buat gitu ya. Direktur BJB ya yang
mendengarkan atau melihat podcast ini mungkin ke depan bisalah sedikit dibangunkan beberapa lokasi menggunakan genteng terakota Jatiwangi. Karena bagaimanapun juga Jatiwangi adalah bagian dari Majalengka. Dan BJB berada di Majalengka. Begitu Kang? Baik, obrolan kita sangat menarik ya. Cuman terbatasnya waktu ini mungkin yang mengganggu kita. Tapi mungkin saya bisa tarik benang merah dari obrolan tadi Kang, bahwa program gentengisasi ini kalau dikerjakan sungguh-sungguh akan menjadi solusi yang visioner, gitu kan? Dan yang kedua, tetap tidak melupakan karakteristik daerah, seperti itu kan. Baik, terima kasih buat pemirsa Radar Cirebon, Speak Up Radar Cirebon, mendengar dan didengarkan, sebab diam bukan solusi. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Kang. Nuhun.